hal-hal baru, misalnya isu-isu teknis, isu-isu negatif tentang web gitu loh. Gimana cara ngatasinnya, ya. Nah, ini teman-teman harus tetap update, ya. Jadi tidak berhenti di titik ini aja untuk belajar. Dan ingat, untuk IT ini salah satu bidang yang perkembangannya luar biasa pesat. Bahkan mungkin hari ini teman-teman selesai belajar, besok mungkin ada sesuatu yang baru lagi, ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa untuk tahun ini materi di bidang JWD ini sudah kita update dengan beberapa hal baru yang dibutuhkan. Tapi sekali lagi, belum tentu juga semuanya ini akan digunakan dengan lengkap pada saat teman-teman bekerja gitu ya di perusahaan ataupun bekerja membuatkan dev web kepada pihak lain. Satu misalnya, oke, ada batasan-batasan nanti yang diinginkan oleh klien. Yang kedua, ada teknik baru yang mungkin muncul. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa tidak boleh berhenti belajar sampai di sini saja. Kemudian juga, oke, saya sudah belajar sampai di sini. Toolsnya besok diupdate. Mungkin ada hal-hal yang baru. Nah, teman-teman juga nggak boleh berhenti. Wah, kok kemarin nggak diajarin ya? Bukan itu. Ingat bahwa ini dasar yang kita berikan, kita upskill, tapi belum tentu ini akan berhenti di sini saja. Ya, oleh karena itu kita tetap harus bisa. Oke, belajar terus. Nah, ini semangat ini harus tetap dijaga. Oke, nah sekali lagi ingat, ini jenjangnya luar biasa terbuka. Meskipun nanti teman-teman mungkin mendengar isu ya, dengan adanya misalnya AI sekarang gitu ya, banyak pekerjaan yang akan terhapuskan. Salah satunya adalah programmer misalnya. Oke, lihat sekarang, apa sih yang akan terhapuskan? Apakah benar-benar ini akan hilang? Tidak. Insya Allah saya bisa menyampaikan bahwa untuk junior web developer hingga saat ini masih dalam tanda petik ya, dalam tanda petik ini aman profesinya. Kenapa? Tidak semua hal bisa di-generate oleh AI. Terutama tentang rasa, tentang seni ini tidak bisa langsung serta-merta di-generate oleh AI. Tidak bisa langsung ya, tapi harus ada sense of humanity-nya. Nah, inilah yang teman-teman harus pelajari juga. Ya, jadi skill ada, nah tapi rasanya ini juga harus dilatih oleh teman-teman. Nah, ini yang menjadi salah satu ciri biasanya kalau kita melihat, wah ini adalah cirinya si A biasanya, atau ini cirinya si B dalam membuat developnya. Nah, biasanya itu kan kelihatan di dalam penggunaan atau pengetikan kodenya. Dan ini juga nanti menjadi ciri teman-teman nantinya. Kebiasaan seperti apa sih? Ya, nanti diajarkan beberapa hal tentang praktik baiknya gitu ya untuk dalam pengetikan program maupun pembuatan coding. Nah, itu akan diberikan. Nah, tinggal teman-teman, oke, saya suka style yang seperti ini, saya suka gaya yang seperti ini, itu jadikan ciri teman-teman. Ya. Dan nanti dalam pembuatan antarmukanya, UI-nya itu, teman-teman juga bisa menentukan, oke, saya lebih suka begini, cara begini, tetapi tetap mengedepankan keinginan klien. Nah, saya punya cirinya nanti di mana. Nah, itulah nanti yang menjadi salah satu andalan teman-teman yang sulit untuk digantikan oleh AI. Ya. Oke, nah jadi sekali lagi tidak usah khawatir, untuk sementara ini saya bisa sampaikan sekali lagi bahwa profesi ini prospeknya masih sangat besar, sangat baik untuk dijadikan profesi teman-teman di masa yang mendatang ya, baik secara bekerja ke tempat orang lain ataupun mau mandiri ya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke pokoknya, yaitu apa sih kira-kira yang akan teman-teman peroleh ya. Oke, saya punya waktu. Oke, sebentar. Saya mungkin persingkat saja beberapa hal ya. Nah, kita lihat untuk materi ini, materi pelatihan JWD ini, apa sih yang mau dicapai dari pokok-pokok materinya ya, bahwa di sini ada beberapa hal. Yang pertama kita bagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus ya. Untuk tujuan umumnya, peserta pelatihan ini pasti dapat menyusun fungsi, mengatur-ngatur file, ataupun sumber daya pemrograman lain dalam organisasi yang rapi, sehingga teman-teman ini bisa, oke, ini gampang dibaca, gampang ditelusuri, sehingga kalau ada kendala, bisa juga kita pelihara dengan cepat dan baik gitu ya. Dan umumnya karena kita fokusnya di bahasa PHP, maka ini kita sebut dengan project PHP. Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam tujuan umumnya. Jadi dengan ini udah kebayang ya bahwa oke, berarti ini intinya ada di PHP. Nah, ini nanti fokusnya sana. Dan saya yakin teman-teman dengan beberapa pertanyaan yang sudah teman-teman jawab ya dalam
seleksi, teman-teman juga sudah tahu ya kita kira-kira arahnya kemana. Oke. Kemudian tujuan seperti apa? Ada beberapa hal. Nah, cuma kita kerucutkan menjadi 3 ya sebenarnya. Yang pertama, peserta pelatihan ini akan dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip organisasi kode program yang baik. Ya, jadi ini yang pertama. Kenapa? Karena sebagian kita kadang-kadang kalau membuat program ya, teman-teman mungkin sudah merasakan waktu ngoding seperti apa gitu ya. Tidak salah sih kalau misalnya kita mempelajari cara orang lain membuat kodenya. Tapi jangan sampai teman-teman nggak paham ini sebenarnya mau ngapain sih gitu ya. Nah kalau sudah tahu kodenya untuk ngapain ya, sekarang kita organisasikan kira-kira untuk tujuan coding yang ini saya harus bagaimana dengan gaya saya, dengan yang saya inginkan harus seperti apa. Ya jangan hanya sekedar salin lalu ikuti. Nah jangan lupa kita punya satu hal lagi yang perlu kita lakukan, yaitu adalah modifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, nah itu yang kita harapkan teman-teman nanti di poin pertama ini bisa seperti itu. Kemudian yang kedua terkait fungsi. Nah nanti ini kan lebih dalam ya, kalau ini lebih teknis lagi ya. Fungsi berarti kita membuat sesuatu yang bisa mengeluarkan output dengan suatu urutan atau rumusan tertentu. Nah ini fungsi. Nah, apa yang harus kita perhatikan di sini bahwa fungsi ini akan sangat beragam, dari mulai sekedar mengolah beberapa karakter, beberapa teks, sampai ke rumus-rumus yang mungkin akan sangat rumit. Ya, rumus-rumus berarti terkait dengan angka-angka ya. Nah, ini harus kita bisa terapkan dengan sebaik-baiknya dan ya kalau dibilang sih semudah-mudahnya dalam pengelolaannya. Kenapa? Yang pertama, rumus ini memakan resource yang cukup banyak ya dalam komputer. Nah, kalau kita tidak teliti, kemudian kita tidak bisa menerapkan praktik yang baik, akan bisa terjadi hal yang tidak kita inginkan. Misalnya yang pertama, hasilnya salah. Kemudian yang kedua, oke, hasilnya benar, tapi waktunya sangat lama untuk memberikan hasil tersebut. Nah, inilah yang akan kita coba supaya nanti teman-teman bisa menyusun fungsi dengan sebaik-baiknya, gitu ya. Nah, kita tahu nih sekarang tujuannya kemana untuk membuat fungsi dan arahnya kemana. Namun jangan lupa bahwa fungsi ini juga harus kita targetkan menjadi sesuatu yang optimal juga. Artinya, sudah hasilnya benar, dikerjakan juga dengan cara yang cepat atau dengan waktu yang singkat. Nah, ini kedua-duanya harus bareng-bareng, tidak sendiri-sendiri. Gitu ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, membuat struktur file dan directory yang terorganisasi dengan baik. Ya, meskipun mungkin teman-teman, Pak, itu kan ada yang otomatis. Oke, berapa banyak sih yang otomatis ya? Berapa banyak bahwa yang kalau kita pakai tools ini sudah siapkan nih pakai frameworknya, ini sudah disiapkan semua, Pak. Oke, ada. Tapi akan banyak juga file yang akan teman-teman buat. Ya, tidak secara otomatis di-generate-nya. Teman-teman harus buat sendiri. Nah, ini kadang-kadang kita lupa. Yang penting asal jadi, asal bisa jalan. Ya, nah ini yang kita coba sampaikan nantinya dalam pelatihan. Praktik yang baiknya itu seperti apa sih? Gitu ya. Apa yang harus kita perhatikan di kelompok ini seperti apa? Nah, itu juga harus kita pelajari. Nah, sehingga ada hal-hal yang harus berkelompok seperti itu. Artinya kalau tidak berkelompok seperti itu ya akan ada kesalahan atau error gitu ya. Tapi juga ada yang tidak error. Ini kalau kita telusuri kan sulit. Ya, nah itu yang harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya dan juga diterapkan dengan sebaik-baiknya. Jadi 3 hal inilah nanti yang kita coba sampaikan kepada teman-teman selama pelatihan ini di dalam 15 sesi nanti. Oke, inilah tadi yang disampaikan bahwa ini merupakan kegiatan pelatihan berdasarkan SKKN-nya. Ya. Untuk SKKN-nya, silakan nanti teman-teman cari ya. Ini sudah ada spillnya nih, kode unitnya. Silakan nanti di googling aja. Dokumen itu tidak besar kalau ukuran filenya ya, tetapi dari sisi halaman cukup banyak karena untuk unitnya sendiri ya, kalau kita daftarkan itu lebih dari 20 gitu. Dan ini mengambil beberapa saja. Kalau teman-teman bisa lihat di sini,
Yang pertama ini ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 unit kompetensi yang akan kita coba sampaikan ke teman-teman, tapi tidak terbatas di sini aja ya. Nanti ada beberapa hal tambahan yang kami sampaikan baik di awal maupun di akhir. Ya. Jadi di awal nanti ada beberapa materi dasar yang kita anggap perlu untuk teman-teman ingat kembali, ya. Kemudian nanti di akhir juga ada tambahan yang perlu teman-teman ketahui untuk bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Baik, yang intinya saja dulu ini ya kita bahas ya. Nah, yang pertama, teman-teman bisa lihat kode unit ini yang pengelompokannya kalau depan sama nih ya. J620100 ini udah sama semua di depannya nih. Ya. Nah, ini nanti di dokumennya ini akan sama-sama tergantung dari SK-nya dokumennya ada di mana. Nah, itu satu dokumen sama semua nih kodenya. Tinggal urutan ini. Ya, ini urutan unit yang kelima, ini urutan yang ke-10, ke-15, ke-16, ke-17, ke-19. Ya. Jadi sekali lagi SKKN itu dokumen yang sangat banyak unit-unitnya, ya, tergantung dari apa sih yang diharapkan dari SKKN ini. Untuk siapa sih SKKN ini? Tetapi dalam lingkup SKKN tersebut ada okupasi-okupasi yang membutuhkan dari beberapa saja, tidak semuanya. Nah, inilah yang dibuat dalam okupasi. Okupasi kita adalah JWD. Ya, kita membutuhkan 6 ini intinya nih. Nah, ini juga sudah disepakati secara nasional ya. Tadi sudah disampaikan bahwa okupasi ini kita sepakati di tahun 2018 ya, dan meskipun ada beberapa hal yang direvisi untuk tahun 2024 ini meskipun belum dipublikasi, tapi insya Allah JWD ini masih tidak berbeda ya untuk si UK-UK-nya ini. Nah, kita lihat dari pertama. Yang pertama itu adalah mengimplementasikan user interface. Berarti nanti di sini teman-teman membuat antarmuka tampilan, bagaimana nanti interaksi dengan pengguna, nah itu dipikirkan di sini. Ya. Kemudian yang kedua, menerapkan perintah eksekusi bahasa pemrograman berbasis teks, grafis, dan multimedia. Nah, berarti banyak nih yang kita pikirin nanti di sini nih. Ya. Memang ada yang secara teks aja nih, gitu ya. Atau ada yang grafis, tampilan-tampilan, gambar-gambar. Atau multimedia, artinya multimedia berarti ada audionya, ada videonya, segala macam gitu ya, macam-macam. Nah, ini yang harus kita ketahui. Gimana sih perbedaannya? Apa sih kalau kita mau, yang harus kita perhatikan kalau kita mau menampilkan video misalnya? Apa yang harus kita perhatikan kalau kita mau menampilkan gambar? Gimana caranya supaya kalau gambar kita loadingnya nggak lama kalau tampil ke dalam tampilan web kita gitu ya. Nah, itu harus kita bisa ketahui di sini. Kemudian, yang ketiga, menyusun fungsi, file, atau sumber daya pemrograman lain dalam organisasi yang rapi. Nah, ya. Nah, sekarang sesudah kita tahu tadi itu ada dua hal di atas ya, bagaimana mengimplementasikan UI, kemudian ada eksekusi bahasa pemrograman, kemudian kita rapikan nih. Tidak sekedar buat tadi ya, saya sampaikan, tidak sekedar bisa buat, langsung jalan filenya, tapi juga dalam penyusunannya harus rapi. Sekali lagi, bukan arahnya ke hasil output dari program kita atau aplikasi kita, tapi lebih ke bagaimana nanti kalau ada kendala, kita bisa telusuri dengan cepat dan mudah. Ini tujuan dari rapinya kita, organisasi yang rapi. Kenapa? Ya inilah. Kadang-kadang kalau kita melihat, mungkin teman-teman sudah pengalaman ya, membuat tugas-tugas ya dari sekolah atau dari kampus, misalnya, kalau sekedar membuat, selesai. Tapi pertanyaannya, berapa bariskah yang sudah pernah teman-teman buat? 100 baris? 200 baris? 1000 baris? Atau berapa? Apakah sudah pernah membuat lebih dari 100 baris? Sudah pernah membuat program yang lebih dari 1000 baris? Nah, bayangkan kalau sudah lebih dari 1000 baris, kemudian kita tidak rapi. Kalau ada kesalahan atau ada error, oke, ketemu sih errornya, barisnya akan ditandai, ya, dari kode editornya pasti bisa ada beberapa kode editor bisa kita lihat, oke, ada toolsnya ini bisa ketahuan errornya di sini. Pertanyaannya, apakah berhenti di situ saja errornya? Apakah error ini disebabkan oleh baris lain, atau nanti error ini bisa menyebabkan error di tempat lain? Kalau kita tidak rapi, maka ini tidak akan gampang ditelusuri. Oke, kita akan tahu ini errornya di sini. Tapi kenapa ada error di situ?
Apakah hanya sintaks saja masalahnya, atau ada masukan dari baris lain yang keliru? Kalau sudah tergantung dari baris lain, maka kita telusuri juga baris lainnya seperti apa kan? Nah, kalau tidak rapi, penelusurannya kan sulit. Sekali lagi seperti itu. Nah, tujuan akhirnya ini di sini adalah bagaimana kita kalau ada kendala kita bisa telusuri dengan mudah. Kemudian yang berikutnya juga ini terkait dengan penulisan. Bagaimana kita menulis kode dengan prinsip sesuai dengan guidelines ataupun best practices. Kenapa? Karena khususnya teman-teman mungkin sudah tahu ya, bahwa dalam pemrograman kita ini ada bahasa pemrograman yang mengabaikan besar huruf atau besar kecilnya tidak sensitif ya, tapi ada yang case sensitif. Huruf besar huruf kecilnya dibedakan. Nah, PHP kan masuk seperti itu. Nah, sekarang kalau teman-teman tidak punya kesepakatan, tidak punya satu cara kode yang teman-teman lakukan, maka ini bisa menjadi bumerang buat teman-teman sendiri. Saya menuliskan kodenya begini, nanti pada tempat lain saya menuliskan caranya begini, cara yang berbeda. Nah, ini akan menjadi bumerang buat teman-teman sendiri. Apakah karena namanya? Apakah karena misalnya hurufnya salah? Nah, ini harus kita telusuri sendiri-sendiri ya, masing-masing. Dan ini kan mempersulit kita juga. Kembali lagi, dengan prinsip yang baik, penulisan yang baik, ini akan mempermudah kita memastikan bahwa program kita akan berjalan dengan benar. Ya, dan kalau misalnya ada hal-hal yang keliru, kita bisa telusuri dengan cepat. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi dua hal di sini ini sangat-sangat bisa dibilang secara teknik tidak langsung ke arah programnya, ya, tetapi cara penulisan kita yang harus kita fokuskan, ya. Kemudian yang kelima, ini kita mengimplementasikan program terstruktur. Nah, ya, teman-teman sudah mungkin memahami ya, ada dua garis besar ya dalam cara pemrograman, ada yang object oriented, ada yang terstruktur. Nah, kenapa kita ada fokus di dalam pemrograman terstruktur? Karena dalam object oriented pun di dalamnya kode program oriented tadi juga menerapkan terstrukturnya. Ya, jadi teman-teman harus bisa nih menelusuri bahwa oke, ada beberapa hal yang harus saya perhatikan, misalnya dari bagaimana untuk urut-urutannya, misalnya bagaimana pencabangannya. Nah, ini hal seperti ini harus kita perhatikan, jangan sampai meskipun tadi ya kita sudah pakai OOP ya, konsep pemrograman kita, tapi dengan menuliskan program terstrukturnya berbeda gayanya, ini justru jadi bumerang juga nih, lompat ke program lain atau ke subnya lain. Nah, ini kan jadi hal yang buruk dalam penulisan program. Nah, jangan sampai ini terjadi. Sehingga ini juga harus dikenali bagaimana cara yang menuliskan yang baik atau mengimplementasikannya dengan baik. Dan yang terakhir, nah, teman-teman tentunya tahu ya, nggak usah kita pikirin dari awal semua. Kadang-kadang ada beberapa bagian program yang sebenarnya sudah yang pernah buat lagi, orang lain membuatnya dalam bentuk library, atau kita istilahkan dengan komponen pre-existing gitu ya. Jadi sudah pernah dibuat, misalnya yang paling sering kita bahas ya. Mungkin teman-teman bisa cari bagaimana sih mengonversi dari angka menjadi kata-kata. Misalnya kalau angkanya 100 itu diterjemahkan menjadi 100. Misalnya seperti itu. Nah, ada nggak kira-kira yang sudah buat kode programnya yang saya tinggal pakai? Ya. Nah, ini bisa kita lihat nantinya ya. Ada yang nanti bentuknya memang kode program semuanya. Artinya ya kita tinggal salin benar-benar. Tapi ada yang bentuknya library. Nah, kalau library biasanya kita install dulu nih. Ya, kita gabungkan ya, install itu kita gabungkan dengan kode program kita yang utama, sehingga kita tinggal pakai mereka dengan cara yang sudah ditentukan. Ya, tentunya ini harus kita tahu juga caranya bagaimana, dan mengetahui caranya itu juga bagaimana. Nih, jangan sampai misalnya, oke, saya tahu nih library-nya ini, si A nih, library A yang saya mau pakai. Udah dikasih ini filenya A, dapat. Tapi terus kita bingung, ini gimana cara gabunginnya ke program kita bagaimana, cara pakai kode programnya bagaimana, atau menggunakan library bagaimana, kita bingung mau mulai dari mana. Nah, inilah kita coba untuk beberapa library, kita ajarkan teman-teman mengetahuinya bagaimana, karena bisa berbeda-beda, apalagi perkembangan tadi saya bilang ya,
untuk komputasi itu perkembangannya tidak lambat. Hari ini ada, mungkin besok sudah ada perubahannya atau ada update-nya. Nah, itu yang harus kita pelajari dasarnya dulu nih. Konsepnya bagaimana supaya nanti kalau ada perubahan-perubahan, teman-teman tinggal ngikutin dengan pola yang sama. Bukan melihat hasilnya atau bagaimana, oh harus begini, tidak. Tapi konsepnya aja yang kita ajarkan, supaya nanti kalau teman-teman ketemu dengan library yang sedikit berbeda caranya, tapi konsepnya pasti sama, nggak mungkin berbeda jauh. Nah, itu yang kita akan sampaikan di sini. Ya. Jadi, sekali lagi, 6 ini yang utama, tapi bukan hanya ini yang kita berikan. Ya. Ada yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah di awal teman-teman akan mendapatkan bagaimana membuat atau membaca algoritma ya dengan berbagai aspeknya. Ya. Kenapa kita minta disampaikan di awal? Karena ini menjadi bagian penting sebagai web developer. Ada dua kemungkinannya yang akan teman-teman alami dalam masalah algoritma ini. Yang pertama, teman-teman harus mendesain sendiri urut-urutan algoritma yang teman-teman harapkan dari satu web yang akan di-develop. Itu yang pertama. Artinya teman-teman harus bisa membuat rancangan sendiri dan mengimplementasikan sendiri. Ya. Atau teman-teman membaca algoritma milik orang lain. Nah, kedua-duanya punya tantangan yang sama tingginya. Ya, membaca saja itu kalau teman-teman salah membaca, kalau hanya kata-kata mungkin tidak banyak perbedaan gitu ya, tinggal bagaimana menginterpretasinya. Tapi kalau yang bentuknya gambar atau grafis, nah ini teman-teman harus hati-hati nih. Ada hal-hal yang sebenarnya mudah dibacanya, tapi mengimplementasinya justru jadi berbeda. Nah, ini yang kita harapkan dengan refresh lagi lah di awal ini ya, bagaimana cara membaca algoritma, sampai nanti teman-teman membuat sendiri algoritmanya. Sehingga tujuan membuat algoritma itu satu, panduan buat kita sendiri. Yang kedua, kalau misalnya kita nggak sendirian, ada teman-teman yang bantuin, mereka tahu kita sumbernya sama, caranya sama, tujuannya sama, gambarannya sama. Gitu ya. Itu hal yang di awal. Kalau di akhir nanti ada memungkinkan nanti waktunya ya, artinya tergantung dari teman-teman nih. Kalau yang satu grupnya mungkin cepat, ya bisa ditambahkan yang terakhir ini, atau memang nanti disisipkan oleh trainer ya. Tapi kalau tidak memungkinkan, kalau misalnya oke, ternyata ini harus reskilling semuanya nih, tidak upskilling. Nah, kemungkinan yang terakhir ini bisa tidak sedalam yang kita harapkan, yaitu penggunaan Git, atau kalau teman-teman sering ketemu ya GitHub gitu ya. Nah, itu ada satu modul untuk itu, tetapi tergantung nih teman-teman bagaimana hasil dalam pelatihannya. Kalau memang sudah memungkinkan, itu akan disisipkan ataupun diberikan di bagian akhir. Gitu ya. Jadi sekali lagi ini intinya dulu, karena target dari pelatihan ini sekali lagi adalah teman-teman harus mampu masuk ke uji kompetensi. Nah, kembali ke tadi, ke standar kita ini, untuk pelatihan dengan ujinya, ini ambilnya di sini. Kenapa? Karena skema kita hanya di 6 ini saja. Tambahan 2 tadi diberikan, itu untuk menambah wawasan teman-teman yang belum tentu akan diujikan. Kenapa belum tentu saya sampaikan? Kalau tadi misalnya algoritma, nah ini memang tidak merupakan bagian, tapi kadang-kadang ditanyakan oleh asesor atau pengujinya. Paham nggak sih dengan baca seperti ini? Ya, kalau misalnya ada tugas seperti ini, kira-kira bacanya gimana? Tapi itu tidak akan wajib ditanyakan. Yang 6 inilah yang wajib ditanyakan oleh asesor atau penguji. Ya, kenapa ya? Karena 6 inilah menjadi kemampuan inti teman-teman. Nah, sehingga tadi saya sampaikan 6 dulu ini yang fokus, ya. 2 tadi tambahan. Ya. Jadi sekali lagi kalau teman-teman mau mendahului silakan. Mulai dari sekarang cari ini apa sih isinya ini masing-masing ini. Silakan cari duluan atau mungkin sudah dapat share-nya silakan baca-baca lagi. Kira-kira apa sih yang diharapkan? Kalau misalnya saya ternyata ini agak lupa nih, baca-baca lagi. Silakan. Ya. Oke, nah kenapa? Sekarang gini. Teman-teman oh ini gambarnya hilang ya. Jadi teman-teman diminta untuk menyiapkan ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya ketemu dalam pelatihan ini teman-teman sudah bisa menyesuaikan gitu ya kondisinya. Nah, ini yang pertama adalah laptop atau PC lah, terserah nanti teman-teman bisanya nanti atau yang bisa diakses itu seperti apa ya.
spesifikasinya kita nggak minta secara detail ya. Nah, cuman biasanya kita fokus ke RAM-nya saja nih. Karena dalam operasionalnya RAM memang akan sangat mempengaruhi ya, baik untuk kompilasinya maupun dengan running-nya. Nah, minimal memang 4 GB, tapi tergantung nanti OS yang digunakan seperti apa dan versi dari software-software yang digunakan ya. Nah, tapi kita sarankan minimalnya 8 GB nih untuk RAM-nya. Untuk hard disk-nya sendiri ya, untuk hard disk insya Allah cukup di 100 GB space kosongnya. Operating system-nya karena kebanyakan kita berbasisnya Windows ya, oke, kita coba masukkan saja ke OS Windows dari mulai versi Windows 8, 10 ataupun 11 yang terakhir ya. Tapi tidak disarankan untuk pakai versi 7 ya, Windows-nya ya. Oke. Apakah tidak boleh pakai OS yang lain? Boleh. Tapi kemungkinannya teman-teman harus fokus di penggunaan OS-nya sendiri ya, karena nanti pelatih atau trainernya akan fokus ke sini caranya. Jadi bukan tidak akan diajarkan tidak, tetapi karena kalau terlalu banyak variasi, tentunya materinya jadi tidak tersampaikan. Jadi nanti trainer akan menyampaikan sesuai dengan tools yang ada di sini, ya tentunya dengan kesepakatan dengan teman-teman juga nantinya dilihat seperti apa. Nah nanti fokus atau majornya itu di situ nantinya. Kalau misalnya oke, seperti ini ya Windows, nah nanti beberapa pengajarannya akan dibilang oke, caranya begini. Tapi ya Pak, saya kan pakai Linux, nggak begitu caranya. Ya itu sesuaikan. Nah itu yang saya bilang tadi ya, bahwa nanti penyesuaiannya oleh teman-teman sendiri. Boleh, silakan nggak masalah. Tetapi trainer akan fokus ke sini. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketiga, ini karena online pastinya ya, teman-teman harus punya internet yang cukup cepat ya. Karena nanti tidak hanya teks atau animasi ya, tapi ada video nanti. Nah, ini video yang kadang-kadang bisa menjadi hambatan untuk teman-teman ya. Oke, kemudian, ini double ya gambarnya. Yang berikutnya ada softwarenya. Kalau tadi hardware, nah ini software. Nanti akan disampaikan secara detail ya, karena nanti trainer masing-masing akan memberikan detailnya seperti ini ya. Mungkin akan disesuaikan dengan kondisi lapangan seperti apa. Misalnya teman-teman, oke, kebanyakan nanti hardware seperti ini. Nanti mungkin ada penyesuaian dari trainer. Tapi pada intinya, ada beberapa hal yang bisa teman-teman lihat nih. Yang pertama, ada SAM ya. Nah, kalau SAM berarti untuk MariaDB, PHP, ya itu insya Allah udah masuk gitu ya. Kemudian ada jQuery, ada Bootstrap. Nah, untuk editor tersalin nanti tergantung teman-teman sukanya di mana gitu ya. Nah, terakhir yang Git tadi saya bilang. Untuk kasus-kasus tertentu nanti mungkin teman-teman langsung bisa diminta install Git ya, tergantung kondisinya. Tapi ada mungkin di akhir saja baru diajarkan Git-nya. Nah, nanti tergantung dari kondisi yang akan dilihat oleh trainer. Nah, untuk editor silakan. Sementara ini silakan teman-teman mau pakai yang mana atau tidak hanya 3 ini ya. Boleh saja teman-teman, saya suka pakai ini, silakan nanti disampaikan saja ke trainer. Tapi kalau untuk editor saya pikir tidak terlalu bermasalah ya, karena ini masalah penggunaan untuk editing teks atau codingnya saja. Tapi intinya di atas ini harus dilihat bahwa teman-teman harus menyiapkan apa nih, ya. Karena ada beberapa yang di versi-versi yang sebelumnya tidak ada pembaruan di versi baru dan mungkin pembaruan itu akan digunakan oleh trainer atau pelatih ya. Nah, jadi nanti diperhatikan dulu. Kalau misalnya ada perbedaan, di awal pelatih pasti meminta dulu, nih tolong install ini ya, supaya nanti dalam perjalanan pelatihannya bisa berjalan dengan lancar. Nah, nanti teman-teman sampaikan, Pak, saya nggak bisa nih misalnya. Bootstrap 5 diminta, tetapi ternyata OS saya nggak mau, karena Bootstrap mintanya, Bootstrap mintanya Windows 10, gitu loh. Sedangkan saya masih Windows 8, Pak. Nah, nggak mau dia Bootstrap. Nah, sampaikan dulu ke pelatih atau trainernya. Kira-kira solusinya bagaimana? Nah, insya Allah sih pasti boleh ya, tinggal disesuaikan, tapi lihat dulu nanti kondisi. Karena nanti trainer yang akan bisa memutuskan seperti apa. Oke, tapi intinya kurang lebih beginilah yang akan dibutuhkan teman-teman. Jadi, sudah kebayang kan? Kira-kira main-mainnya kita codingnya di mana gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat. Dalam pelatihan, seperti ini ya, vokasi seperti ini,
tidak pernah ada perbedaan jauh ya, bahwa teori itu sekitar 25-30%, kemudian praktiknya itu lebih banyak ya, di 70-75%. Nah, di sini tentunya peran teman-teman ini yang paling menentukan. Kenapa? Karena ini hasilnya teman-teman sendiri yang bisa memastikan. Kita di sini untuk membimbing saja, untuk mengarahkan saja, supaya nanti teman-teman nggak keliru jalan untuk praktiknya. Ya, teori kita sampaikan supaya teman-teman tahu bagaimana cara menggunakan dalam praktiknya. Nah, oleh karena itu teman-teman harus beberapa hal nih yang harus bisa teman-teman lakukan. Yang pertama adalah mandiri. Artinya, teman-teman untuk teori teman-teman harus bisa baca dengan aktif sendiri ya. Sebelum pembelajaran misalnya, teman-teman sudah baca dulu teorinya. Sehingga pada saat sesi live-nya mungkin ada pertanyaan, tinggal ditanyakan. Tidak perlu menunggu dijelaskan dulu. Nah, ini akan lebih mempercepat proses pembelajaran secara tatap mukanya, ya. Kemudian yang kedua, aktif. Nah, ini yang kadang-kadang dalam proses pengajaran kita akan bingung nih pengajar nih kalau teman-teman nggak aktif. Bingungnya gimana? Apa yang sudah kita sampaikan ini kalau tidak ada respon dari teman-teman, kita nggak tahu nih apakah teman-teman sudah memahami atau belum. Ya, jadi kalau sudah memahami silakan sampaikan sudah memahami. Kalau belum silakan sampaikan apa yang belum dipahami. Ya, jangan sampai kita agak bingung di plat ini. Sebenarnya ada nggak sih yang ikutan gitu ya? Jadi ikut aktif ya teman-teman ya, jangan pasif gitu ya. Nah, 2 di bawah nih jangan lupa nih. Ada latihan-latihan diberikan nih selama sesi biasanya ya, sesi live-nya ya. Nah, silakan ikuti apa yang dilakukan oleh trainer, dicoba langsung ya. Nanti kalau ada perbedaan langsung tanyakan. Tapi yang lebih fokus nanti teman-teman tugas nih, tugas yang dilakukan mandiri nih. Nah, tantangannya adalah ini kan tugas yang tidak ada dampingannya ya, secara live-nya ya. Nah, teman-teman harus punya tadi yang di atas ini jadi modal nih. Kalau sudah mandiri belajar, nanti bisa cari referensinya kira-kira apa ya referensi untuk cari ini ya. Kalau teman tadinya aktif tanya jawab, oh mungkin ada pertanyaan di sini bisa teman-teman, oh tadi sudah dijelaskan seperti itu, saya bisa lakukan ini modifikasinya. Juga misalnya, oh latihan tadi diajarin gini, mungkin saya bisa modifikasi sini. Nah ini, sekali lagi, tergantung dari 3 yang di atas tadi. Ya, seperti biasa lah dalam kelas juga seperti itu kan. Saya yakin teman-teman sudah biasa melakukan seperti ini dan insya Allah dalam pelatihan ini juga aman ya, bisa melaluinya dengan baik. Nah, sekarang targetnya itu kayak apa sih sebenarnya? Begini teman-teman, gambarannya. Ya, jadi ini sekedar gambaran saja bahwa nanti teman-teman bisa membuat web yang seperti ini kurang lebih ya. Nggak persis sama sih gitu ya. Ini UI-nya seperti ini. Tampilan depannya itu kayak gini. Ada mulai dari banner di atas, kemudian ada menu-menunya di sini, ada kemudian di bawah ada elemen-elemen di bawah sini ya, ada elemen gambar, teks, ada objek lain, ada tombol di sini ya. Kemudian di sebelah kanan juga ada 2 video di sini. Nah ini kurang lebih nanti yang teman-teman lakukan seperti itu ya. Dan tidak hanya seperti ini interaksinya. Tadi kan sudah disampaikan ya bahwa ini interaktif nih. Apa sih interaktifnya? Yo, kalau kita tombol ini ditekan, kira-kira apa sih yang muncul? Nah, beberapa hal misalnya. Ini untuk multimedia ya, untuk multimedia ini fokusnya sini. Nah ini misalnya, kita tekan paketnya, yang di depan tadi, muncul. Wah, biayanya berapa? Ini harus daftar dulu. Nanti semua ada opsi-opsi tambahan misalnya. Opsi tambahan di sini ada tanggal centang. Saya nggak mau yang ini, saya mau yang ini, saya mau yang ini. Ada berapa orang, berapa hari, berapa lama. Lalu kita simpan atau submit, keluar tuh biayanya berapa sih gitu loh. Ya. Jadi inilah interaktif yang kita maksud bahwa nanti ada interaksi antara user interface-nya sama hasil yang diberikan oleh opsi yang kita pilih. Nah, sebagai contoh ya, bentar, saya mesti share-nya, saya ganti deh. Bentar, saya buka dulu yang ini, saya pindahkan. Oke, belum. Mudah-mudahan.
perhatian ya. Nah, ini kan semua peluang, ya, peluang. Artinya dalam kesempatan untuk memperoleh pekerjaan, ada syarat-syarat memang yang diminta oleh pembuka atau yang memiliki lowongan kerjaan ya. Nah, kembali nanti memang syarat-syarat itu kan bukan kita yang menentukan, dan setiap perusahaan pasti memiliki persyaratan-persyaratan yang belum tentu sama satu dengan yang lain. Tapi pertanyaannya kemudian kembali ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah siap dan bisa memastikan bahwa kita memiliki kemampuan itu? Artinya kemampuan yang dibutuhkan perusahaan tersebut. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya dengan menunjukkan sertifikatnya. Ya, bahwa kita punya nih sertifikat keahlian kita, sertifikat kompetensi kita. Kita kompeten di bidang ini. Nah, kemudian kita lihat apakah yang dibutuhkan perusahaan itu sama dengan yang kita miliki. Nah, yang kadang-kadang tidak diperhatikan perusahaan adalah kalau yang dibutuhkan berbeda atau kurang dari itu, atau lebih dari itu. Nah, ini yang belum tentu kan diperhatikan. Nah, itu jadi sekali ini belum bisa kita bilang, oh pasti akan diterima. Tidak. Tapi sekali lagi, total kemampuan teman-teman miliki itu apa? Ini kan salah satu saja. Ini salah satu saja, teman-teman ya. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat nantinya. Ada beberapa pekerjaan atau okupasi lain ya, yang akan dibuka lowongannya, dan teman-teman bisa lihat syarat-syarat seperti apa sih, baik di instansi swasta maupun instansi pemerintah. Ini tinggal lihat spesifikasi apa sih, atau kualifikasi seperti apa yang mereka inginkan. Kalau salah satunya diminta, oke, tolong yang punya skill web developer siapa? Nah, salah satunya ya. Nah, sertifikat ini menjadi bukti bahwa teman-teman ini punya salah satu syarat tersebut. Nah, tapi syarat yang lainnya bagaimana? Nah, ini tantangannya ya, teman-teman ya. Jadi, ini bukan satu-satunya yang bisa teman-teman tunjukkan. Dan, tetapi, ini salah satu yang bisa teman-teman gunakan untuk membuka peluang teman-teman dalam mencari pekerjaan. Sekali lagi, ini memperbesar peluang ya. Tapi sekali lagi, bukan berarti pasti diterima, belum tentu. Tergantung dari apa yang akan diminta oleh pemberi kerja nantinya. Kurang lebih gitu ya. Jadi kalau misalnya, oh ini nggak diperhatikan, bukan berarti tidak sama sekali diperhatikan. Kemungkinan ada persyaratan lain yang diminta. Ya, ada persyaratan lain yang diminta yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan salah satunya tadi. Ya, mungkin ini akan dilihat, tetapi karena ini bukan yang utamanya sudah tidak memenuhi, yang ini berarti tidak akan diperiksa. Misal saya contohkan saja, yang utamanya teman-teman harus S1 dulu. Misalnya ya, maka yang cuma punya SMK itu tidak menjadi utama. Karena apa? Si pemberi kerja minta yang utamanya adalah S1. Tapi kalau kita balik misalnya, kalau utamanya punya keterampilan web developer, lebih disukai yang sudah S1. Nah, berarti yang developer dulu yang dilihat. Maka ini jadi fokusnya yang di sini, sertifikat teman-teman. Baru dicek, kalau S1 lebih berpeluang. Tapi kalau misalnya teman-teman baru SMK lulusannya, nanti dulu ada yang S1 enggak, kalau ada yang S1 diduluin gitu loh. Ya, jadi sekali lagi tidak jadi pasti, tetapi ini peluangnya memperbesar ya. Oke, itu satu ya untuk Mas Elandri dari Tadulako tadi ya. Kemudian yang kedua, ini mungkin sekaligus menjawab Mas Ramadan ya. Framework ada disinggung dalam artian penggunaannya bukan dasar. Karena kita masuknya ke yang dasarnya dulu nih. Kalau dasarnya sudah bisa, nanti ke framework itu kan mudah. Ya. Nah, jadi akan dikenalkan framework, tapi tergantung sekali lagi teman-teman nih. Ya. Kalau misalnya masuknya cepat, bisanya cepat, trainer pasti akan masuk ke framework. Ya, cepat juga. Dan untuk frameworknya pasti kesepakatan dulu. Framework kan banyak tuh. Ya. Pasti akan dipilih kira-kira yang akan disampaikan oleh trainer yang harus diikuti teman-teman tuh mana. Ya, tapi jangan lupa, jangan sampai teman-teman hanya berpaku di situ aja ya. Kalau misalnya dipakai, oke nanti kita pakai CI, oke nanti kita pakai Laravel. Jangan hanya berhenti di situ, teman-teman harus tahu nih framework apa lagi sih yang ada kira-kira gitu ya. Kalau sudah diajarkan, oh pakai CI itu begini, oh pakai Laravel itu begini. Oh berarti nanti kalau ada framework lain saya juga bisa pakai seperti itu. Ya, jadi sekali lagi menjawab untuk Mas Elandri juga Mas Ramadan dari Jakarta tadi. Untuk framework pasti disinggung ya, pasti penggunaan disinggung, tapi untuk kedalaman nanti dilihat kedalamannya. Karena kita fokus yang di natifnya dulu. Ya, oke. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Mas Ilham Syah ya, tadi dari Samarinda ya. Apakah boleh selain pakai SAM? Boleh ya, sekali lagi boleh, karena dalam pelatihan seperti ini kita tidak terpaku pada tools.
Nah tetapinya nih, kan di kelas nih banyak orang, banyak peserta, nggak mungkin semuanya beda-beda, satu-satu beda-beda semua nggak mungkin. Pasti pelatihnya ternyata kan bingung nih untuk mencapai target pelatihan, kan kita punya tuh tadi itu target-target pelatihannya. Kalau semuanya beda-beda, pasti akan lambat proses pelatihannya. Oleh karena itu ada kesepakatan. Kita kasusnya ini, kalau yang tadi beda misalnya ya, ada perbedaan, silakan nggak dilarang. Tapi untuk basicnya ya di konsep penggunaannya, silakan dalami sendiri. Nah penggunaan yang lainnya itu akan diajarkan bareng-bareng. Silakan nanti seperti itu. Ya, jadi seperti ya. Untuk larangan langsung tidak ya, karena ini bukan pelatihan berbasiskan brand ya, atau merek. Ini berbasiskan SKKNI, keterampilan kita fokuskan. Oke, itu kurang lebih untuk Mas Irhamsyah. Jadi saya rasa tadi karena Mas Ramadan menanyakan mengenai framework, itu bareng tadi dengan pertanyaannya Mas Elandri dari Tadulako. Saya kira itu mudah-mudahan bisa menjawab semuanya. Nanti yang lain mungkin saya jawab lewat ini ya, yang masih di chat Zoom, saya coba jawab di chat Zoom ya. Oke, udah? Oke, baik. Kalau sudah berarti waktu kita sudah selesai ya teman-teman ya. Nanti saya coba nanti jawab nanti beberapa hal ya untuk ini. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah join hari ini. Jadi sekali lagi pelatihan kita berbasis SKKNI. Jadi untuk tools akan disesuaikan dengan kondisi teman-teman di kelas ya. Jadi yang pasti ada tugas yang harus teman-teman kerjakan ya. Dan ini tugasnya mandiri ya, masing-masing bisa. Artinya tidak dilarang untuk bekerja sama berkelompok dalam mengerjakannya, tetapi harus punya kemampuan masing-masing karena ujinya nanti masing-masing. Gitu ya. Mudah-mudahan bisa tetap semangat sampai selesai dalam melakukan pelatihannya dan juga bisa ikut dalam uji kompetensi dan bisa memperoleh sertifikat kompetensi. Terima kasih. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ana dan juga teman-teman peserta. Mungkin beberapa pertanyaan yang belum bisa terjawab nanti bisa ditanyakan juga ke pengajarnya ketika mulai pelatihan. Dan ini sekaligus mungkin kalau yang umum bisa saya jawab ini, apakah dalam pelatihan akan ada anggota atau siswa yang tidak lulus atau tidak mendapatkan sertifikat. Nah, untuk sertifikat itu nanti yang akan diperoleh oleh teman-teman itu ada 2 sertifikat, itu sertifikat pelatihan dari Kominfo yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ika, itu bisa diunduh di website Digitalent ketika teman-teman menyelesaikan pelatihan. Kemudian sertifikat kompetensi itu yang akan diperoleh oleh teman-teman apabila teman-teman dinyatakan kompeten setelah uji kompetensi atau sertifikasi. Demikian, semoga menjawab. Terima kasih atas kesediaan teman-teman untuk mengikuti onboarding dan juga waktunya. Oke, ini Pak Buana mungkin sambil menjawab pertanyaan juga. Oke. Terima kasih semuanya. Semoga pelatihan yang akan dilaksanakan nanti dari 8 Juli sampai 17 Agustus lancar. Kemudian sertifikasi juga akan dilaksanakan mulai tanggal 26 Agustus. Untuk presensi mungkin nanti akan dibantu infokan oleh admin kelasnya. Bagi yang belum dibuatkan grup kelasnya, dimohon untuk menunggu. Tadi sudah kami sampaikan juga ke unit pelaksana teknis kami di daerah, itu akan perguruan tingginya akan membuatkan kelas untuk peserta. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Recording stopped.